Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang cara mengakses kebahagiaan. Sebetulnya ada sebuah ungkapan yang sangat membantu kita untuk bisa memperoleh kebahagiaan lebih mudah. Ungkapan itu berbunyi seperti ini. Orang yang berbahagia fokus pada apa yang dia miliki. Orang yang tidak bahagia fokus pada apa yang kurang, yang tidak ia miliki. Nampaknya sederhana, tetapi ketika kita mencoba merenungkan dan kemudian menjalankan, ternyata itu mengubah banyak hal, terutama dalam hal mengakses kebahagiaan. Kalau kita fokus pada apa yang kurang, kemudian kita memancarkan kepada semesta bahwa kita berkekurangan. Kemudian kita akan mencoba memenuhi kekurangan itu, mengejarnya. Dan itu berarti bahwa kita merasa tidak puas, ada yang kurang. Berarti juga tidak bahagia. Dan ketika kita fokus pada apa yang kurang, yang tidak ada, kita kemudian sulit menemukan kepuasan dan kebahagiaan. Dan ketika kita mencoba memenuhi keinginan kita, supaya yang kurang itu ternyata terpenuhi, kita sudah memancarkan kekurangan kepada semesta dengan situasi yang tidak bahagia dan tidak puas. Dan ketika kita mengejarnya, anehnya seperti kita mengejar seekor ayam. Dia pasti lari. Ayam itu kalau dikejar lari, tetapi kalau kita membawa makanan, tidak usah mengejarnya, dia malah datang. Karena itu ketika kita fokus pada yang kurang, apa yang tidak ada, kita kemudian lupa akan apa yang ada. Dan kemudian tidak mensyukuri atau kurang mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal yang sudah ada ini merupakan akses termudah bagi kita untuk menemukan kebahagiaan. Karena kita sudah mempunyainya. Dan kemudian kalau kita fokus pada apa yang kita punya, dan kemudian mengenerate atau mengambil manfaat dari apa yang kita punya, atau kita berbahagia pada apa yang kita miliki, menikmatinya, kita kemudian lebih mudah untuk berbahagia. Karena yang kita miliki sudah ada di dalam tangan kita. Misalnya kesehatan, itu sudah ada. Dan ketika kita menyadarinya, menikmatinya, dan mensyukurinya, kita merasa bahagia bahwa kita sehat. Tapi ketika kita fokus pada yang tidak ada pada kita, sehat pun kita tidak bisa mensyukuri, tidak bisa menikmatinya. Dan ketika kita fokus pada apa yang kita punya, maka kita kemudian menghabiskan banyak waktu untuk menikmati apa yang kita miliki. Dan pada saat itu kita merasa puas, kita merasa berkelimpahan. Karena sebetulnya yang kita butuhkan itu sedikit. Memang yang kita inginkan banyak, tapi yang kita butuhkan sedikit. Karena itu sebetulnya ada kepastian bahwa kita sudah cukup dengan apa yang kita butuhkan. Makan juga sedikit, tinggal kita sudah punya tempat tinggal. Dan saya kira itu sudah bisa dinikmati. Ada ungkapan bahwa kalau Anda mempunyai makanan di atas meja dan atap yang melindungi Anda adalah orang yang bahagia, berkelimpahan. Karena itu ketika kita fokus pada apa yang kita miliki, kita kemudian merasa puas dan banyak bersyukur. Dan itu juga merupakan energi positif yang menarik energi positif dari semesta.
pesan yang terpancar dari diri kita adalah kelimpahan. Saya berkelimpahan, saya bersyukur. Dan karena itu memang kemudian energi kelimpahan itu yang datang. Kita kemudian dikelilingi oleh kelimpahan dimanapun kita pergi, karena kita memancarkan kelimpahan itu dari dalam. Dan sebetulnya begitu banyak hal yang bisa kita syukuri, bisa kita nikmati. Maka bersyukur atas apa yang kita miliki, dan kemudian bersyukurnya itu kita ungkapkan dengan menikmatinya, dengan menjaganya, dengan memeliharanya. Kita kemudian tidak berkekurangan apapun juga. Dan energi yang positif itu membuat kita bahagia. Dan ternyata kebahagiaan itu kemudian memancar. Ketika kebahagiaan itu memancar, maka kemudian kita juga akan dikelilingi oleh kebahagiaan di sekitar kita. Dan akhirnya memang kita yang memancarkan kebahagiaan itu, tidak berkekurangan. Karena itu, fokus pada apa yang kita miliki, dan kemudian lebih memperhatikan dan mensyukurinya, membuat kita menghabiskan banyak waktu untuk bersyukur dan menikmati apa yang kita punya. Namun, ternyata banyak di antara kita lebih terpikat, fokus pada apa yang kurang di dalam diri kita. Dan menurut penelitian itu justru 85%. Maka meskipun dia sudah mendapatkan keluarga yang baik, sahabat yang baik, tapi begitu ada satu masalah kecil, itu yang menjadi fokus perhatiannya. Merasa tidak diperhatikan, merasa dibohongi, merasa tidak dipercaya, merasa tidak dilibatkan, dan kemudian apa yang sudah dimiliki itu seperti tidak ada artinya. Dan kalau dalam relasi, itu bisa menyakitkan orang-orang yang memperhatikan. Karena sepertinya apa yang menjadi perhatian tidak bermakna. Masih kurang terus. Ada satu saja yang kemudian tidak berkenan di hati, itu menjadi besar sekali. Dan itu menjadi mengganggu sekali. Namun memang segalanya terletak di dalam hati kita, terletak di dalam pikiran kita. Maka fokus pada yang baik dan bersyukur adalah sebuah jalan untuk bisa memperoleh kemudahan untuk berbahagia. Karena fokus pada apa yang kita miliki dan berbahagia atasnya, itu sangat mudah, lebih mudah, dan lebih membahagiakan. Karena sudah ada pada kita. Kita tinggal menikmati dan mensyukurinya. Dan kemudian kita merasa cukup dan bahagia. Sementara fokus pada yang kurang, kita tidak pernah bahagia dan tidak pernah puas. Karena yang kurang akan selalu ada. Karena itu saudara-saudari terkasih, mari kita fokus pada apa yang ada pada kita dan mensyukurinya. Dan sebetulnya kita tidak pernah kekurangan. Terutama kalau kita sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan memberikan segalanya untuk kita. Dan kita berkelimpahan dan cukup oleh kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus di dalam suratnya, dia memberikan contoh yang sangat tepat mengenai peristiwa ini. Paulus merasa ada yang kurang di dalam dirinya. Dia merasa ada duri di dalam daging yang membuat dia merasa tidak nyaman, yang membuat dia merasa tidak puas. Dan dia sudah meminta kepada Tuhan untuk mengambil duri itu yang menurut dia ditanam oleh roh jahat. Tapi Tuhan tidak mengabulkannya. Dan Tuhan malah kemudian mengatakan kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Seandainya kita bisa cukup dengan kasih karunia Tuhan, maka kita bukan hanya cukup, tetapi berkelimpahan dan berbahagia. Karena memang kasih karunia Tuhan selalu berlimpah untuk kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan berkelimpahan dalam memberikannya. Melebihi apa yang kita bayangkan.
Maka saudara-saudari terkasih, fokus, berbahagialah dan bersyukurlah pada apa yang ada pada kita, yang kita miliki. Dan kita akan selalu bersyukur dan hidup di dalam kelimpahan. Terutama karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.